Perang antara pasukan Israel dengan perlawanan di tepi barat makin memanas, di mana pasukan Zionis menyebar penembak jitu mereka di gedung-gedung di wilayah tersebut. Namun hal itu mampu ditangkis oleh perlawanan tepi barat dengan menggunakan bom rakitan atau IED. Dikutip dari Al-Mayadin, pasukan Israel menyerang kamp pengungsi di Tulkarem menggunakan drone. Selain itu, mereka juga menyebarkan penembak jitu di sejumlah titik. Pasukan Zionis juga menggerebek sejumlah rumah di kota tersebut. Bulldozer lapis baja dari pasukan pertahanan Israel atau IDF juga menghancurkan infrastruktur sipil termasuk jalanan. Sebagai tanggapan atas serangan itu, Brigade Al-Aqsa Martris di Tulkarem mengumumkan mereka meledakkan sejumlah alat peledak rakitan atau IED. Peledak itu pun menargetkan kendaraan lapis baja Israel dan pasukan penyerang dengan tembakan keras. Brigade tersebut meminta semua orang yang mampu mengangkat senjata untuk menghadapi pendudukan Israel. Selain itu, pejuang mujahidin meledakkan IED yang sangat eksplosif menargetkan bulldozer lapis baja Israel di kamp Harat al-Balaunah. Diketahui sejak operasi Badai Al-Aqsa pada 7 Oktober, Israel telah mengintensifkan serangan di tepi barat. Zionis melakukan serangan besar-besaran terhadap kota-kota di wilayah tersebut. Tentara bayaran Wagner Rusia disebut telah merencanakan untuk memberikan sistem pertahanan udara kepada Hizbullah Lebanon atau ke Iran. Kabar ini disampaikan oleh Amerika Serikat melalui juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby pada Selasa 21 November. Dikutip dari Al-Arabiya, dijelaskan bahwa pemberian sistem pertahanan udara itu sebagai bentuk kerjasama yang belum pernah terjadi sebelumnya antara kedua musuh Amerika Serikat tersebut. John Kirby menuturkan bahwa Wagner atas arahan pemerintah Rusia bersiap memberikan kemampuan pertahanan udara kepada Hizbullah atau Iran. Kirby pun menyebut bahwa pihaknya telah bersiap untuk menggunakan otoritas sanksi kontra terorisme miliknya terhadap Rusia. Menurutnya, aksi yang dilakukan oleh Wagner akan mengganggu stabilitas. Meski begitu, awal bulan ini Kremlin menolak tuduhan tersebut dan pembicaraan tersebut tidak benar. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan kelompok secara de facto Wagner tidak mempersenjatai Hizbullah. Sementara itu, The Wall Street Journal mengutip pejabat Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Wagner sedang bersiap untuk memasok beberapa senjata, di antaranya Patriot S-1, sistem senjata dan rudal anti pesawat self-propelled Rusia yang dikenal sebagai SA-22 oleh NATO. Perlawanan Irak baru-baru ini melancarkan serangan di pangkalan milik Amerika Serikat di Ain al-Asad. Irak menggunakan rudal balistik untuk menyerang kamp pasukan Amerika Serikat tersebut. Akibat serangan ini menyebabkan 10 pasukan Amerika Serikat menjadi korban. Dikutip dari albawaba.com, kabar ini dikonfirmasi oleh Komando Pusat Amerika Serikat. Ia menuturkan bahwa terdapat 10 pasukan Amerika Serikat yang terluka karena serangan rudal balistik Irak. Komando Pusat AS itu pun melaporkan bahwa sebuah pesawat perang Amerika telah melakukan serangan balasan terhadap serangan tersebut. Mereka menargetkan kelompok bersenjata yang didukung oleh Iran yang diyakini terlibat dalam serangan terhadap pangkalan Ain al-Asad. Diberitakan sebelumnya, serangan di pangkalan militer AS di Ain al-Asad di Al-Anbar itu dilakukan pada Selasa 21 November pagi. Polisi Al-Anbar mengatakan bahwa serangan itu terjadi sekira pukul 5 pagi. Akibat serangan itu menyebabkan kerusakan parah pada sebuah kendaraan. Selain itu menciptakan suara ledakan dahsyat di sekitar area tersebut. Rekaman dan foto truk yang rusak tersebut beredar di internet melalui akun-akun faksi bersenjata pro-Irak. Namun pihak berwenang setempat belum memberikan komentar resmi mengenai insiden tersebut. Serangan baru-baru ini terhadap pangkalan Ain al-Asad menandai semakin intensifnya ancaman yang dihadapi pangkalan AS di Irak dan Suriah. Statistik yang mengkhawatirkan menunjukkan adanya 60 serangan dalam sebulan terakhir. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan tindakan keamanan dan perhatian internasional. Satu di antara pasukan pertahanan Israel atau IDF mendapat hujatan dari warganet Indonesia setelah nomor WhatsApp-nya tersebar. Seusai mengganti nomor, tentara IDF yang bernama Eden Season itu masih tetap mendapatkan teror dan serangan. Ia akhirnya melaporkan hal ini ke kepolisian di Israel.
Melalui akun X dan Instagramnya, Eden menuliskan bahwa dirinya dihujat bertubi-tubi oleh warganet Indonesia. Hal itu terjadi seusai seorang warganet membagikan nomor pribadi Eden ke sosial media. Adapun akun tersebut yakni @gresinov mengunggah tanggapan layar nomor Eden di akun X pada Minggu 19 November. Muak mendapat hujatan terus-menerus, Eden pun sampai mengganti nomor WhatsApp-nya. Ia juga mendatangi kantor polisi di Israel untuk memberikan pernyataan tentang warganet Indonesia yang menyebarkan nomor teleponnya. Eden pun mengaku bahwa dirinya memiliki semua informasi termasuk nomor telepon dari warganet Indonesia yang menyebarkan nomornya tersebut. Ia juga menyerukan agar semua pihak yang mendapat hujatan melakukan hal serupa dengan dirinya. Eden menuturkan bahwa Interpol akan terlibat sehingga warganet Indonesia itu bisa ditangkap. Selain dirinya, Eden mengaku bahwa kekasihnya juga mendapat hujatan yang sama seperti dirinya. Padahal kekasihnya bukanlah seorang tentara Israel. Sementara itu, akun Gresinov yang dilaporkan justru menyebut tentara IDF itu akan semakin mendapat hujatan. Houthi telah membajak kapal milik Israel yang ada di Laut Merah baru-baru ini. Pemimpin operasi pembajakan kapal itu ialah Jenderal Ali Al-Muski. Ia pun menuturkan bahwa seluruh kapal milik Israel adalah target yang sah. Dikutip dari The Times of Israel, dijelaskan Ali Moski bahwa seluruh kapal Israel dimanapun akan menjadi target dan Houthi tidak akan ragu untuk mengambil tindakan. Al-Moski sendiri adalah Jenderal Houthi yang menjabat sebagai Korps Marinir. Ia lahir di Provinsi Saada, Yaman pada tahun 1970 dan bergabung dengan Houthi pada 1994. Dirinya juga telah memegang berbagai posisi komando dalam organisasi tersebut. Ali Moski juga dipercaya untuk memimpin operasi pembajakan kapal kargo Israel di Laut Merah pada 21 November. Ia pun menuturkan pembajakan terhadap kapal bernama Galaxy Leader itu sebagai tanggapan atas serangan brutal Israel di jalur Gaza. Selain itu, pembajakan kapal tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas mereka terhadap rakyat Palestina. Ali Al-Moski juga dikenal sebagai sosok yang kontroversial. Ia dianggap sebagai satu di antara pemimpin Houthi yang paling keras dan menjadi tokoh populer di kalangan pendukung Houthi. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali menelan kerugian dengan gugurnya prajurit mereka setiap hari. Dalam 24 jam terakhir, satu tentara Israel tewas dan seorang lainnya terluka parah di jalur Gaza Utara. Hal itu pun menambah daftar tentara IDF yang gugur mencapai 69 orang sejak invasi darat 27 Oktober. Dikutip dari TASS, total kerugian tentara Israel sejak serangan Hamas pada 7 Oktober berjumlah 390 orang. Namun juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Obaidah mengatakan jumlah tentara Israel yang tewas lebih dari yang dilaporkan. Sebagaimana diketahui sebelumnya pada Senin 20 November, tentara Israel mendapat perlawanan dari Hamas. Juru bicara militer Israel pun mengakui ada 3 tentara IDF yang tewas akibat serangan itu. Kemarin, 2 militer Israel kembali tewas melawan Hamas. 2 militer Israel yang tewas telah diidentifikasi, yakni Kapten Arnon Moshe Avraham Ben Venisti Vaspi, 26 tahun, dan Sersan Staf Ilya Senkin, 20 tahun. Menurut militer Israel, 5 tentara lainnya terluka parah dalam pertempuran itu. Sejak Israel mulai membombardir Gaza pada 7 Oktober, setidaknya 13.000 warga Palestina telah terbunuh, termasuk lebih dari 9.000 wanita dan anak-anak dan lebih dari 30.000 lainnya terluka. Sementara itu, korban tewas di Israel adalah sekira 1.200 orang. Rekaman detik-detik saat pasukan perlawanan Irak menyerang pangkalan Amerika Serikat Ain al-Assad di Al-Anbar, Irak Barat dirilis dan beredar di media sosial. Pasukan Irak menyerang pangkalan Amerika Serikat tersebut dengan 6 tembakan rudal balistik. Akibat serangan itu menyebabkan markas Amerika Serikat tersebut diselimuti asap tebal hingga menewaskan 10 tentara Amerika. Inilah detik-detik saat pasukan perlawanan Irak menargetkan pangkalan Amerika Serikat Ain al-Assad di Al-Anbar, Irak Barat pada Selasa 21 November pagi. Terlihat rudal balistik itu melesat saat langit masih gelap. Kemudian terlihat dampak dari serangan rudal balistik tersebut. Kebakaran besar pun melanda kamp pasukan Amerika Serikat di Irak Barat hingga menimbulkan asap tebal yang mengepul. Akibat serangan ini pula menyebabkan 10 tentara Amerika Serikat menjadi korban.
Diberitakan sebelumnya, polisi Al-Anbar mengatakan bahwa serangan itu terjadi sekira pukul 5 pagi. Akibat serangan tersebut menyebabkan kerusakan parah pada sebuah kendaraan. Selain itu menciptakan suara ledakan dahsyat di sekitar area itu. Serangan baru-baru ini terhadap pangkalan Ain al-Asad menandai semakin intensifnya ancaman yang dihadapi pangkalan Amerika Serikat di Irak dan Suriah. Statistik yang mengkhawatirkan menunjukkan adanya 60 serangan dalam sebulan terakhir. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan tindakan keamanan dan perhatian internasional. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali kehilangan prajurit andalan di jalur Gaza. Kapten Linor Snir, pemimpin sebuah kompi di Brigade Golani, tewas dalam bentrok sengit dengan perlawanan Palestina. Dikutip dari Al-Mayadin, kabar ini pun dikonfirmasi oleh media Israel pada Rabu 22 November. Linor Snir yang masih berusia 25 tahun itu tewas di jalur Gaza Utara. Perlawanan Palestina pun tetap gigih melakukan serangan terhadap Israel di beberapa front di Gaza. Akibat serangan-serangan itu mengakibatkan kerugian material dan manusia dalam jumlah besar di pihak Israel. Sebelumnya, IDF mengumumkan kematian 2 tentaranya dan ditambah seorang perwira di Brigade Givati. Kemarin, 2 militer Israel juga kembali tewas melawan Hamas. 2 militer Israel yang tewas telah diidentifikasi yakni Kapten Arnon Mose Avraham Ben Venisti Vaspi 26 tahun dan Sersan Staf Ilya Senkin 20 tahun. Sehingga menambah jumlah kematian di pasukan IDF menjadi 390 tentara sejak 7 Oktober. Juru bicara militer Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah menyatakan bahwa 60 peralatan militer Israel yang berbeda telah menjadi sasaran dalam beberapa operasi melawan Zionis. Hizbullah mengumumkan pasukannya menargetkan pasukan tim logistik Israel pada Selasa 21 November malam. Pasukan Lebanon itu menyerang Zionis saat mereka sedang merenovasi situs militer Al-Bayat yang rusak di Blida. Pernyataan itu disampaikan oleh Hizbullah pada Rabu 22 November. Serangan itu dilancarkan pada Selasa malam sekira pukul 23.50 waktu setempat. Hizbullah mengklaim menggunakan senjata yang sesuai dalam serangan tersebut. Bahkan serangan itu mengakibatkan peralatan militer di lokasi Bayat Blida ikut hancur. Namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan apa saja yang dialami oleh tentara Israel yang sedang merenovasi markas mereka. Hizbullah menyebut operasi tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina yang teguh di Gaza dan perlawanan mereka yang gagah berani. Selain itu, serangan itu dilancarkan sebagai pembalasan atas kejahatan pendudukan Israel. Sebelumnya, Hizbullah juga melakukan 3 operasi terpisah di situs militer Israel. Hal itu dilakukan atas pembunuhan jurnalis Al-Mayadin Farah Omar dan Rapih Me'mari. Hanya beberapa jam setelah para wartawan itu syahid, Hizbullah pada pukul 14.25 menargetkan unit korps perang. Serangan itu pun langsung mengenai sasaran hingga mengakibatkan kematian dan cedera yang dikonfirmasi di antara pasukan Israel.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.